Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di Prodi Agribis ya. Sekarang kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang ketiga dari CP yang pertama. Jadi kita masih menyelesaikan ya capaian pembelajaran yang pertama, yaitu kita mengenal basic dari tanaman itu seperti apa, mulai dari tingkat seluler, kemudian bagaimana proses fisiologis dia terjadi ya, sampai dengan bagaimana dia secara sistem organ dia tumbuh dan berkembang seperti itu. Nah, ini perlu kita pahami. Oke, terkait dengan sel itu apa, kemudian fungsi sel itu apa, dan di dalam sel itu ada apa saja, dia memiliki peran apa saja di dalam sel itu, atau yang kita sebut kemarin dengan organel-organel sel itu ada beberapa. Nah, semua organel sel yang ada di tingkat seluler itu dia memiliki peran. Apa perannya itu? Secara sinergis dia melakukan reaksi yaitu anabolisme dan katabolisme seperti itu. Nah, saat ini yang sedang kita bahas ya di pertemuan ketiga ini, yang kita bahas yaitu tentang proses metabolisme itu, atau secara umum lebih kita kenal dengan proses fisiologi dari tanaman itu. Jadi secara fisiologis bagaimana tanaman itu dia tumbuh ya, atau growth seperti itu. Nah, akan kita bahas hari ini. Nah, ada dua proses besar ya, atau dua proses utama yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman di tingkat seluler. Ini diawali dengan proses fotosintesis ya. Seperti itu. Apa itu proses fotosintesis? Jadi ibaratnya seperti ini. Fotosintesis merupakan suatu reaksi kimia ya yang terjadi di dalam tubuh tanaman, di mana merupakan reaksi awal tanaman itu menghasilkan apa? Energi. Nah, semua aktivitas makhluk ya, dia tidak akan growth, dia tidak akan berkembang ya, dia tidak akan tumbuh kemudian lebih lanjut berkembang jika dia tidak memiliki energi. Seperti itu. Contoh seperti kita ya manusia, kita tidak akan mungkin bisa melakukan suatu aktivitas jika kita tidak memiliki energi, seperti itu. Nah, kalau kita manusia, energi kita dari mana? Energi kita ya dari asupan makanan yang kita makan, baik itu karbohidrat maupun vitamin dan mineral yang lain, yang itu kita peroleh dari makhluk yang lain, seperti itu. Nah, sekarang untuk tanaman, dia memperoleh energi dari mana? Di awal pertemuan atau introduction di pertemuan pertama sudah saya sampaikan bahwasanya awal kehidupan di dunia ini adalah asal muasalnya adalah dari plant ini atau dari tanaman ini. Karena apa? Karena tanaman ini dia bisa menghasilkan suatu bahan organik dengan energi dari mana? Dengan energi dari dia mengubah dari abiotik, yaitu cahaya sinar matahari, kemudian dia rubah gelombang cahaya itu menjadi, atau gelombang elektromagnetik itu dia rubah menjadi energi kimia. Nah, prosesnya terjadi di fotosintesis. Nah, jadi ini ya fotosintesis ini. Jadi fotosintesis secara garis besar ada dua aktivitas dalam fotosintesis atau dua reaksi. Foto berarti jelas tadi ya, energi yang dia peroleh yaitu dari cahaya, kemudian sintesis itu proses. Jadi satu proses fisiologis pada tanaman yang
membutuhkan cahaya seperti itu. Nah, produk dari fotosintesis apa? Tadi sudah saya sampaikan, produk dari fotosintesis yang utama adalah energi. Selain itu dia menghasilkan oksigen dan oksigen dan sukrus atau karbohidrat seperti itu. Nah, pada reaksi fotosintesis ini dia memerlukan dua bahan utama, yaitu air dan CO2 atau karbon dioksida, ya. Jadi dua bahan kimia ini di udara maupun di tanah yang dimanfaatkan oleh tanaman dengan cahaya matahari pada organel kloroplas. Ini kloroplas ini Adik ya. Nah, ini ya. Ini organel kloroplas ini sehingga dia menghasilkan energi. Selain itu dia menghasilkan oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini energi ini dari reaksi pertama, reaksinya adalah reaksi terang. Ini NADP, kemudian dia rubah menjadi ATP. ATP ini masuk dalam siklus Kelvin, kemudian dengan karbon dioksida dari udara, ya, dari udara itu dimanfaatkan sehingga menghasilkan karbohidrat. Nah, karbohidrat ini nanti menjadi bahan baku dalam organ tanaman itu sendiri. Kemudian yang oksigen ini dikeluarkan lagi, ya, dikeluarkan lagi dalam keseimbangan ekosistem. Oksigen ini dimanfaatkan oleh makhluk yang lain, baik itu hewan maupun manusia, untuk apa? Untuk bernafas, ya, seperti itu. Kita bernafas membutuhkan oksigen. Oke. Jadi garis besar gambaran dari fotosintesis seperti ini. Oke, kita akan membahas detail satu-satu ya untuk fotosintesis ini. Nah, nah definisinya sekarang. Oke, jadi fotosintesis merupakan ini, how a plant harnesses light energy to make chemical energy. Jadi fotosintesis bagaimana suatu tanaman dia mampu merubah energi cahaya, ya, energi cahaya menjadi energi kimia seperti itu. Nah, kalau respirasi apa? Respirasi kebalikannya dari fotosintesis, atau fotosintesis ini dikenal dengan reaksi anabolisme, ya, pembentukan. Kalau respirasi itu katabolisme atau reaksi pembongkaran, sebaliknya, ya, sebaliknya. Jadi merubah energi kimia yang dihasilkan dari fotosintesis ini menjadi apa, Dek? Full, dia menjadi energi bio yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh, berkembang, dan melakukan reproduksi atau perkembang biakan. Nah, ini reaksi fotosintesis tadi terjadi di mana? Di kloroplas, ya. Di dalam kloroplas ini ada banyak sekali klorofil, ya. Di dalamnya ada stroma, klorofil di dalamnya ada stroma seperti itu. Nah, di dalam kloroplas ini cahaya matahari ditangkap, ya, cahaya matahari ditangkap oleh membran tilakoid ini, terjadi reaksi fotosistem 2. Kemudian pada organ di sini sitoskeleton, ya, di sini, ya. Oke, kemudian pada reaksi fotosistem 1 sehingga dia merubah NADP menjadi NADPH, kemudian menjadi ATP. Nah, ini. Nah, ATP inilah yang dibutuhkan atau produk energi utama dari dari fotosintesis ini yang sangat diperlukan untuk reaksi selanjutnya, ya, seperti itu. Jadi saya garis bawahi lagi, fotosintesis
merupakan reaksi yang sangat penting. Karena apa? Karena dalam fotosintesis ini tanaman mampu merubah energi cahaya, di mana cahaya merupakan abiotik, menjadi energi kimia, ya. Melalui reaksi apa? Melalui reaksi yang namanya fotolisis. Nah, reaksi fotolisis ini ada di mana? Ada di kloroplas. Ini kloroplas, ya, ada di kloroplas. Seperti itu. Nah, bahan yang dibutuhkan adalah apa untuk fotolisis ini? Bahan yang dibutuhkan adalah H2O. Nah, ini masukannya ini. H2O. Pada fotosistem 1 dilepaslah menjadi H2 dan O2. Seperti itu, ya. Kemudian menghasilkan NADP. Begitu seterusnya, dia muter terus seperti itu. NADP dia rubah menjadi ATP. Nah, energi ATP ini yang kemudian dimanfaatkan oleh reaksi selanjutnya, yaitu reaksi gelap. Nanti ya, ATP ini nanti dia sekresi, dia keluarkan masuk ke organel berikutnya, yaitu di mana kemarin? Di mitokondria. Nanti dia keluar ini ya, di mitokondria. Kemudian dengan karbon, masukkan karbon dioksida, lebih lanjut nanti akan menghasilkan karbohidrat, seperti itu. Jadi saya ulang lagi di sini. Reaksi fotosintesis ada dua. Yang pertama fotolisis, di mana dia merubah energi cahaya menjadi energi kimia dengan bahan baku H2O, seperti itu, menghasilkan ATP. ATP ini nanti ditransfer ke reaksi berikutnya, yaitu reaksi gelap, ya. Ini ya, reaksi gelap nanti dia membutuhkan karbon dioksida, energi ATP dan karbon dioksida ini, nah untuk menghasilkan karbohidrat, ya, untuk menghasilkan karbohidrat. Nah, ini C3 reproduction triosphe, kemudian mengalami regenerasi, menghasilkan C3 sugar, ini karbohidrat ini. Nah, tadi dibongkar lagi, ya, dibongkar lagi, atau istilahnya direspirasi itu tadi, ya. Makanya respirasi ini perlu. Nah, baik, sekarang organ apa yang berperan dalam fotosintesis? Tadi sudah saya sampaikan. Jadi organ yang berperan yaitu apa? Organ daun, ya, organ daun. Nah, ini gambar daunnya. Jadi the raw materials of photosynthesis enter the cells of the leaf. Nah, tadi dalam fotosintesis ada dua reaksi, ya, ada fotolisis dan ada dark reaction atau reaksi gelap atau siklus Kelvin, nanti terkenal itu. Nah, pertama untuk fotolisis ini dulu, ini penampang organ daun, ya. Yang dibutuhkan apa pada fotosintesis? Dia membutuhkan air dan karbon dioksida, kan tadi, ya, membutuhkan H2O dan CO2. Air diserap dari mana? Air tanaman ini dia bisa menyerap di dua organ, ya. Bisa melalui daun, ya, yaitu melalui stomata, atau juga dia bisa menyerap melalui akar, seperti itu. Nah, sama karbon dioksida juga seperti itu. Dia juga bisa tanaman itu mendapatkan atau menangkap karbon dioksida dari mana? Menangkap karbon dioksida dari udara. Masuknya melalui apa? Masuknya melalui stomata. Jadi stomata ini memiliki peran yang sangat strategis terhadap efisiensi energi yang dihasilkan oleh tanaman itu. Semakin banyak stomata, ini ya, semakin banyak stomata, maka semakin banyak gas yang atau karbon dioksida yang ditangkap, seperti itu. Sehingga
reaksi fotosintesis juga semakin produktif. Energi yang dihasilkan dari fotolisis juga semakin banyak, sehingga karbohidrat yang dihasilkan semakin banyak. Nah, karbohidrat inilah nanti yang dimanfaatkan oleh tanaman untuk dia membelah, ya, sel itu membelah, kemudian tumbuh dan mengalami reproduksi. Kalau itu nanti sudah pada tahap perkembangan. Oke ya. Nah, produk dari fotosintesis yang ada di daun ini adalah tadi C6H12O6 atau sugar dan O2 atau oksigen. Nah, oke, ini ya. Nah, cahaya apa yang ditangkap oleh tanaman? Di sini yang ditangkap oleh tanaman yaitu cahaya visible light is only a small portion of the electromagnetic spectrum. Jadi hanya cahaya tampak saja, ya, yang ditangkap atau diterima oleh tilakoid yang ada di kloroplas itu tadi, gitu ya, cahaya tampak saja. Cahaya tampak yaitu tadi yang terkenal dengan Magicoibiniu itu ya. Nah, nanti seberapa besar efektif dari cahaya tampak itu macam-macam. Ada cahaya merah, ada cahaya hijau. Nah, seperti itu macam-macam. Dan pengaruhnya terhadap produktivitas fotosintesis juga berbeda. Itu yang dinamakan dengan kualitas cahaya. Jadi nanti di materi berikutnya kita mengenal faktor-faktor lingkungan apa saja yang menentukan efisiensi produksi dari fotosintesis. Plants use light energy mostly in the visible light ring for photosystem. Jadi tanaman memanfaatkan energi cahaya itu hanya pada ring cahaya tampak saja. Nah, ini ya, ini nggak bisa diperbesar ini. Oke, lanjut lagi. Nah, ada 3 aktivitas cahaya yang bisa ditangkap oleh daun itu ya. Yang pertama yaitu absorb, diserap, cahaya itu diserap, atau cahaya itu direfleksikan atau dipantulkan, atau cahaya itu ditransmisikan atau diteruskan. Nah, ini 3 hal yang mungkin jika cahaya itu datang ke tanaman. Dia diserap, kalau diserap jelas dimanfaatkan, sebagian akan direfleksikan atau dipantulkan, dan sebagian juga akan diteruskan. Seperti itu ya, diteruskan itu jadi contoh misalnya saudara bayangkan itu kalau ada tanaman, di situ ada daun pertama, daun kedua di bawahnya. Nah, jika cahaya itu jatuh di daun atas, kemudian ternyata ada sebagian cahaya yang juga diterima di bagian bawah dari bagian atas. Nah, itu namanya hasil dari transmisi. Oke ya. Jadi colors we see are actually light reflected from an object ya. Nah, jadi yang sering tampak oleh kita, jadi cahaya itu ditangkap oleh siapa? Pada saat diserap itu di kloroplas itu ditangkap oleh klorofil ya, klorofil atau yang kita kenal dengan organel sel yang memiliki zat warna hijau daun. Nah, di dalam klorofil ini nanti di situ ada tilakoid. Nah, di tilakoid itu terjadi reaksi fotosistem 2, fotosistem 1 sehingga menghasilkan energi ya. Nah, penyerapan cahaya ini juga dia pada panjang gelombang tertentu seperti itu. Jadi hanya pada panjang gelombang antara berapa itu ya, 300 sampai 200 ya, sampai 450 ya, 450 sekian ya panjang gelombang yang bisa diterima itu. Panjang gelombang terlalu tinggi dan terlalu rendah juga tanaman tidak bisa
memanfaatkan itu. Nah, disinilah sehingga apa? Dari 100% cahaya yang diterima oleh tanaman, hanya 2% saja yang diserap ya, yang diserap. Dan 2% itu hanya sekian persen saja yang bisa digunakan. Oke, ini ya. Ini beberapa cahaya yang ada di udara ya, yang bisa ditangkap oleh tanaman seperti itu. Saya tidak membahas ini lebih detail lagi. Nah, sekarang, ini ya, cahaya tampak pada cahaya merah dan cahaya biru pada spektrum yang terlihat di sini. Ini merupakan memiliki panjang gelombang yang penting ya, yang dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi cahaya tampak yang ada Mejiko Hibiniu itu ya. Nah, yang paling bisa dioptimalkan pada panjang gelombang cahaya merah dan cahaya biru seperti itu. Nah, cahaya merah dan cahaya biru ini memiliki fungsi yang berbeda ya Dek ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, sekarang masuk ke reaksi fotosintesis itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama foto, light dari matahari tadi. Saya ulang lagi, sintesis to put together merupakan suatu proses yang terjadi secara bersama-sama ya. Tadi di dalam kloroplas itu tadi, light energy to chemical energy, di mana cahaya ini secara bersama-sama akan dirubah ya, dari energi cahaya ini akan dirubah menjadi energi kimia. Nah, semua kehidupan yang ada di dunia ini tergantung pada proses fotosintesis ini, seperti itu. Nah, kenapa? Yaitu tadi, dia produknya apa? Karbohidrat ya. Kemudian, dan satu lagi yang terpenting produk dari fotosintesis adalah dia menghasilkan atau mensuplai oksigen, di mana oksigen itu sangat penting ya bagi makhluk hidup untuk melakukan pernafasan. Seperti itu mudahnya. Nah, ini secara umum reaksi fotosintesis. Nah, demikian ini ya. Jadi tadi air, karbon dioksida, kemudian cahaya dengan cahaya matahari menghasilkan karbohidrat dan oksigen dan air ya, seperti itu. Oke, ini secara general ya reaksi fotosintesis seperti ini. Coba saya ambil yang penting saja di sini. Nah, oke, sekarang klorofil ya, klorofil dan aksesori pigmen. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya yang menangkap di kloroplas di dalamnya ada klorofil ya. Ada klorofil. Nah, klorofil merupakan salah satu organel sel yang ada di dalam kloroplas yang memiliki peran penting dalam menangkap cahaya matahari. Seperti itu ya, dalam menangkap cahaya matahari. Nah, secara struktur kimia, klorofil ini memiliki pigmen yang berwarna hijau. Ya, Dek ya. Pigmennya dia berwarna hijau. Nah, ini struktur kimia dari klorofil. Dia terdiri dari apa saja? Ada hidrogen, ada karbon, ya, ada nitrogen, kemudian di sini ada Mg magnesium. Nah,
dari sinilah yang akhirnya menjadi bahan kita nanti dalam produksi tanaman pada pertumbuhan tanaman, karena fotosintesis itu penting tadi, dia menghasilkan energi, sehingga dan fotosintesis itu organel yang berperan adalah kloroplas. Di dalam kloroplas yang menangkap cahaya itu adalah klorofil. Klorofil siapa yang berperan? Stroma, kemudian di dalamnya ada tilakoid, ya, seperti itu. Nah, dia membutuhkan unsur-unsur makro atau mikro, ya. Ada unsur makro atau mikro, yang unsur makro atau penyusunnya adalah unsur-unsur makro dan mikro secara kimiawi, yaitu apa? Hidrogen, karbon, nitrogen, dan magnesium. Nah, kalau kita lihat dari gugus ini, maka yang paling besar adalah karbon dan hidrogen. Ini artinya apa? Makanya di dalam tubuh makhluk hidup, hampir semua makhluk hidup, C dan H atau H2O, ya, seperti itu, atau air, ada oksigen di sini. Ini menjadi faktor utama, ya, menjadi faktor utama. Selain itu, selain gugus itu apalagi? Ada N, nitrogen. Nah, setiap ini gambar satu gugus kimia, ya. Setiap 1 Mg dia membutuhkan 5, setiap 1 magnesium dia membutuhkan 5 nitrogen. Nah, selain itu dia membutuhkan hidrokarbon, ya. Hidrokarbon itu, ya, hidrokarbon, kemudian apa itu namanya, juga, ya, hidrokarbon yang dibutuhkan. Nah, di sini N, ya, N ini yang tinggi. Makanya dalam aktivitas pertumbuhannya, pemupukan apa yang, nutrisi apa yang dibutuhkan? Nutrisi yang banyak mengandung N. Makanya N itu menjadi salah satu unsur makro pada nutrisi tanaman. Jadi ada 6, sekarang 10, ya, unsur makro yang dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman. Apa saja? Nitrogen, fosfor, kalium, kemudian karbon, ya, kemudian apalagi sulfur. Nah, itu unsur oksigen, yaitu unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, maksudnya unsur makro adalah unsur-unsur yang sangat dibutuhkan oleh tanaman itu. Nah, sedangkan di sini ada Mg, unsur mikro. Karena hanya satu, ya, satu gugus kimia hanya satu saja, Mg. Ini masuk dalam unsur mikro. Nah, kita mengenal ada namanya hukum Liebig, ya, hukum Liebig. Hukum Liebig itu mengatakan bahwasanya aktivitas produksi tanaman atau aktivitas pertumbuhan tanaman itu bisa terjadi atau bisa berlangsung dengan baik jika dia ditentukan oleh satu unsur, ya, satu unsur. Artinya apa? Jika satu unsur itu ada, maka aktivitas proses fisiologis ini atau produksi fisiologi, produksi tanaman ini bisa terjadi. Tetapi jika satu unsur itu tidak ada, itu menjadi faktor pembatas sehingga terjadi default atau kegagalan dari aktivitas fisiologis atau metabolisme atau produksi tanaman itu. Nah, itu hukum Liebig yang mengatakan. Nah, di sini sama juga Mg ini, ya, dalam hukum Liebig dia minim, artinya sedikit yang dibutuhkan, tetapi apa? Menjadi penentu, ya, menjadi penentu. Artinya apa? Jadi dalam aktivitas fotolisis, magnesium meskipun hanya sedikit harus ada. Nah, hukum Liebig mengatakan seperti itu. Kalau Mg ini tidak ada, ya sudah, klorofil tidak ada, nggak akan terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP, itu tidak akan terjadi. Karena apa? Klorofil itu tidak ada, tidak terbentuk. Oke, itu, ya.
Nah, ini. Jadi klorofil ini merupakan sebuah molekul yang sangat kompleks. Nah, di dalam klorofil ini, dalam penyerapan cahaya ini kita mengenal ada klorofil A, klorofil B, kemudian xanthofil ya. Kemudian ada karotenoid seperti itu. Nah, pada dasarnya semua tanaman itu all photosynthetic organism, semua tanaman yang mengalami fotosintesis dia memiliki klorofil A ya, seperti itu. Nah, tetapi tidak semua klorofil A itu dia bisa menyerap energi, seperti itu ya. Nah, ini. Jadi akhirnya apa? Akhirnya penyerapan itu dilakukan oleh yang lain, yaitu siapa? Klorofil B, xanthofil, dan karotenoid. Meskipun yang paling utama yang berperan dalam pigmen ya, di dalam klorofil yang berperan untuk menangkap atau menyerap cahaya itu adalah klorofil A, seperti itu. Oke, ini ya, ini beberapa gugus ya atau gambar dari klorofil. Saya tidak membahas detail itu. Nah, ini tadi ya, klorofil ada di dalam kloroplas. Jadi kloroplas merupakan organel di dalam sel, di mana kloroplas ini merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Oke, di sini ya. Jadi kloroplas di sini kalau kita lihat dia terdiri dari tilakoid, granum atau grana, dan stroma, seperti itu. Nah, klorofil itu apa? Jadi kloroplas itu terdiri dari beberapa klorofil. Nah, seperti klorofil itu pigmen ya. Klorofil itu pigmen. Oke, di sini ini nanti ini bisa dilihat lebih detail gambarnya. Oke, tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya fotosintesis ini ada dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap ya, seperti itu. Jadi kalau tadi reaksi terang atau fotolisis itu terjadi jika hanya ada cahaya saja. Artinya apa? Fotolisis hanya terjadi jika ada cahaya. Baik. Cahaya di sini, nah tadi itu tergantung dengan panjang gelombang tertentu ya yang bisa ditangkap. Jadi cahaya tidak hanya cahaya matahari saja. Katakan dalam inovasi teknologi atau bioteknologi sekarang, tanaman bisa hidup meskipun tidak di luar ya, dengan cahaya matahari. Jadi ya subhanallah, cahaya matahari itu kompleks ya, artinya semua ring panjang gelombang itu ada. Jadi dalam kehidupan di dunia ini, dengan adanya cahaya matahari itu, masing-masing makhluk itu dia membutuhkan cahaya dengan kapasitasnya sendiri-sendiri, dengan kebutuhannya sendiri-sendiri. Dan itu sudah disediakan oleh Allah. Tanaman dari cahaya matahari secara general ya, mayoritas yang dibutuhkan yang utama yang bisa diserap yaitu hanya cahaya merah dan cahaya biru saja. Nah, ini akhirnya dalam teknologi bio atau bioteknologi fisiologi modern saat ini banyak dikembangkan bagaimana menumbuhkan tanaman di dalam ruangan dengan kita memberi cahaya-cahaya tertentu, misalnya cahaya merah atau cahaya biru. Cahaya biru dia optimal untuk menumbuhkan pada fase kecambah, seperti itu. Cahaya merah optimal pada fase apa? Pada fase pembungaan, seperti itu. Nah, ini jadi kombinasi dari cahaya merah, cahaya biru, atau cahaya merah atau cahaya biru dalam fase pertumbuhan dan perkembangan tanaman pun juga secara spesifik ya, dia memiliki atau mengambil peran
masing-masing di setiap fase fisiologis itu. Nah, kemudian lanjut lagi di reaksi apa? Reaksi gelap ya. Nah, dari fotolisis tadi, saya ulang lagi nih ya, dari fotolisis itu tadi utama yang diharapkan adalah apa? ATP-nya dari bahan baku H2O tadi, ATP atau energinya. Nah, sedangkan luaran yang dibutuhkan adalah biological value-nya atau karbohidratnya. Sudahlah dapat energinya dari fotolisis, ATP ini diambil masuk ke reaksi gelap atau reaksi berikutnya ya, seperti itu, ke reaksi berikutnya. Nah, di reaksi gelap ini ya, di reaksi gelap ini di dalam terjadi di dalam stroma ya, siklusnya atau dinamakan dengan siklus Kelvin, nanti dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan karbohidrat. Seperti itu. Nah, karbohidrat inilah nanti yang digunakan ya, digunakan untuk tanaman itu membelah, bertambah volume seperti itu. Jadi kalau biji itu ya, biji kemudian dia terjadi imbibisi, misalnya saudara merendam dengan air itu, kemudian dia kita kita tumbuhkan ya dengan cahaya kita tumbuhkan dia di cahaya ya, seperti itu, maka dia akan akan tumbuh ya. Nah, tumbuhnya ini karena terjadinya pembelahan sel itu tadi. Pembelahan sel ini terjadi karena apa? Karena adanya energi pembelahannya berupa karbohidrat ini tadi ya, seperti itu, atau bahan organik ini tadi yang sudah terbentuk sebagai bahan untuk sel itu kemudian membelah, bertambah volume, muncullah plumula atau calon pucuk, muncullah radikel atau calon akar. Nah, reaksi gelap ini terjadi tidak membutuhkan cahaya. Jadi yang dia butuhkan hanya energi saja dari reaksi terang itu. Artinya apa? Reaksi gelap ini dia cukup terjadi, artinya prosesnya itu sewaktu-waktu. Pokoknya ada energi, ada karbon dioksida, ya sudah, dia berproses ya, terjadi metabolisme, menghasilkan karbohidrat. Begitu seterusnya, menghasilkan karbohidrat untuk pembelahan sel itu. Nah, ini terjadi di mana? Di stroma. Oke. Nah, stroma masih ada di dalam kloroplas tadi ya. Jadi kloroplas tadi coba kalau kita lihat di sini,